sah orang itu wudu gimana? Syarat sah wudu beragama Islam, mumayyiz artinya sudah biasa, dia sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu namanya mumayyiz. Jadi kalau ada anak-anak, walaupun dia belum balik, posisi syarat sahnya wudu bisa nggak nih? Dia udah bisa bedain ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah. Lalu tidak sedang berhadas besar, itu syaratnya. Artinya dia habis hubungan intim nih sama istrinya atau sama suaminya, ya lu mandi hadas besar baru lu ambil wudu. Nggak bisa lu ngambil wudu, harus posisinya mandi hadas besar dulu baru wudu. Terus syaratnya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, Bang Jimmy. Jadi airnya itu syaratnya untuk wudu tuh harus dia air yang suci dan bisa untuk bersuci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci, Bang Jimmy. Air teh itu suci nggak, Bang Jimmy? Suci kan? Tapi nggak bisa orang wudu pakai air teh. Susu, air susu, bikin susu nih. Dia suci nggak? Suci, tapi nggak bisa orang wudu pakai air susu. Ya. Nah, di situ menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke dalam ke tempat anggota tubuh. Kena tip ek, bersihin dulu tip eknya kalau bisa dibersihkan. Supaya air masuk meresap. Di pipi, di tempat-tempat wudu, syarat rukun wudu itu tidak boleh ada tip ek. Atau dia posisi habis ngituin oli, olinya bersihkan dulu. Ya, semaksimal dia posisi udah pakai sabun apa, supaya air itu jangan sampai air itu menolak daripada jatuhnya air. Terus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia harus belajar mana rukunnya yang wajibnya nih, wudu nih, mana yang sunnah. Itu syaratnya. Lalu nanti ada rukunnya wudu. Rukun wudu wajib dilakukan tuh pertama niat. Niat tuh dalam hati. Yang kedua membasuh wajah. Ini yang wajib nih. Niat dalam hati lalu membasuh wajah. Pada saat ambil air, saat jatuhnya air di kepala, saat jatuhnya an-niyatu wa mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Wa talaffudzu sunnatun. Melafatkannya sunnah. Contoh, nawaitul wudu aira fil hadasil asghari fardhu. Ini sunnah nih, nggak wajib. Tapi ketika jatuhnya pada saat kita ngambil, jadi kalau kita di pondok itu diajarinnya bukan begini, ngusap kepalanya. Ambil airnya udah numpuk di tangan, dijatuhkan di atas kepala. Pada saat jatuhnya di atas kepala, baru di hati itu barengan. Jatuh, niat saya wudu fardu karena Allah. Boleh. Dalam hati nih pakai bahasa Jawa, Sunda, bahasa apapun. Pokoknya saat jatuhnya air, niat saya wudu karena Allah. Sah. Gitu loh. Jadi niat dan juga basuh muka itu salah satu wajibnya wudu. Gitu loh, Bang Jimmy. Nah, nanti yang Bang Jimmy tanyakan itu tentang mengenai masalah jarak tempuh, ya kan? Makanya di situ lalu ketika basuh muka, yang keduanya apa? Basuh tangan sampai sikut. Ambil air penuhkan, jatuhkan ke bawah, usap dari sini, jatuhkan ke bawah, usapnya dari sini sampai sikut. Terus ke depan. Ambil lagi air, jatuhkan ke yang kiri, usap ke depan. Yaitu kan posisi membasuh seluruh wajah. Yang kedua, yang ketiga basuh tangan. Lalu posisi yang keempat itu basuh sebagian kepala. Ambil air, tumpahkan, basuh. Tapi kalau yang diajarkan itu kalau di pondok begini. Air ambil, bukan air diguyur ke kepala, bukan. Air tumpahkan nih bekasnya air tadi, putar ke belakang, lalu ke depan. Berarti itu, basuh posisinya sebagian kepala. Tapi begini sah nggak? Menurut Imam Asy-Syafi'i sah. Buang airnya begini sah. Pokoknya tumbuhnya rambut. Ya. Jadi bukan rambutnya yang dibasuh, tapi tumbuh posisi kepala. Basuh kepala. Lalu tertib terakhir. Membasuh kedua kaki dulu, kelima. Jadi setelah kepala, kaki. Jadi kalau kuping, kumur-kumur itu sunnah itu. Basuh kuping itu sunnah. Kepala. Lalu kaki, nah ini wajib sampai mata kaki. Dibasuh selah-selahnya kaki itu. Ada air ngalir, basuh selah-selahnya. Kanan kiri. Terakhir yang keenam tertib. Lalu hal yang membatalkan wudu apa? Jadi keluar sesuatu dari dua jalan. Dua jalan artinya kubul dan dubur. Kemaluan atau pantat. Mau keluarnya emas kek, mau keluarnya kontainer, batal Bang Jimmy.
Ya Bang Jimmy. Mau keluarnya apapun, umpama keluarnya apa gitu. Mau keluarnya kepiting juga sama. Pokoknya keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, batal tuh. Punya uduk dia kentut, keluar angin doang saat ya batal. Keluar emas Ustaz, batal. Wudhunya batal. Hilang akal. Jadi, dia udah punya uduk tiba-tiba. Izin Pak Ustadz. Nah. Ya. Ya izin sedikit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya kalau Putus-putus ya? kayak mana itu hukumnya Pak Ustadz? Nggak jelas suaranya Dinda. Ulangi. Putus-putus abangku, Kang Santai. Suaranya putus-putus Kang Santai. Tadi hilang suaranya. Halo? Ya misalnya saya kan lagi sholat, tapi di pikiran gitu teringat sama Nurhana, itu kayak mana itu Pak Ustadz? Ya kalau tentang masalah pikiran kan dirikan sholat, aqimis sholah lidzikri, mendirikan sholat itu tujuan ingat Allah. Ya, lalu bagaimana ketika ada orang yang sholat, Allah Akbar, tiba-tiba dia ingat hutangnya, dia ingat kerjaan kantornya, dia ingat tentang fasennya, dia ingat tentang seseorang. Ya itu manusiawi. Orang nggak bisa sepenuhnya dari mulai takbir sampai salam terus terkoneksi sama Tuhan kalau memang bukan posisi orang-orang tertentu. Jadi kalau kayak kita pada saat takbir Allahu Akbar, ingat kunci, itu biasa itu. Manusiawi. Makanya ketika sebelum sholat itu harus doa. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan godaan-godaan setan dan sampai kehadirannya bisikan-bisikan setan itu. Jadi dari sebelum kita melakukan sholat, dalam kondisi lagi sholat, bahkan kelar sholat, semuanya harus ingat Tuhan, berlindung. Itulah fungsinya ta'awuz, berlindung kepada Allah. Kenapa kok kalimatnya disuruh ta'awuz, disuruh berlindung? Karena Allah tahu, kamu tuh nggak mampu melawan setan. Kamu tuh nggak bisa apa-apa ngelawan setan. Karena itu berlindung sama aku supaya aku kasih bantu kamu. Itulah fungsinya ta'awuz. Jadi pada saat sholat itu kenapa kok disuruhnya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu tujuannya supaya Allah kasih inayah, pertolongan supaya kita tetap continue istiqamah di saat kita dari mulai takbir, rukun qaulinya sampai rukun fi'linya sampai rukun qalbinya terus terkoneksi dengan Allah. Jadi kalau ada manusia tiba-tiba saya ingat Nurhana, ingat Bang Jimmy, ingat kunci mobil, ingat hutang, ingat ayang beb, ya enggak apa-apa. Tapi pada saat kita ingat gitu terus kita ingat lagi ke Allah, buru-buru ingatkan ke Allah lagi. Jadi manusiawi. Apakah salatnya itu bagaimana? Apakah amal Allah diterima atau tidak? Diterima sama Allah, udah harus yakin. Ya, karena kita manusia. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Jadi kalau kita lupa ya berarti kita manusia. Yang nggak lupa itu cuma batu, pohon, malaikat, tuh. Jadi pada saat kita lupa ya taubat dalam hati, ya Allah, saya lupa dia, lupa ya Allah, maafin saya ya Allah. Ingat lagi ke Allah, ingat lagi hutang ya Allah, maafin saya ya Allah. Kau ingat itu, terus ingat. Terus bagaimana nanti di hadapan Allah orang-orang yang kayak gini? Apa kata Rasulullah analoginya? Bayangkan ketika ada anak kecil, dia merangkak menuju kepada orang tuanya. Pada saat dia mulai berdiri dan dia jatuh, kira-kira orang tua ini ninggalin dia atau orang tua ini malah terus menghampiri dia? Anak ini mau jalan ke orang tuanya, ingat mainan, tiba-tiba ngeliat lagi ke orang tuanya, dia merangkak lagi menuju orang tuanya. Lihat ada, tapi menuju. Itu orang tua luar biasa menyambut terus sama Allah itu lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Jadi ketika kita dalam salat masih ingat ini, terus kita ingat lagi terus, Allah itu senang dengan orang yang berusaha untuk selalu ingat kepada Allah. Satu lagi Pak Ustaz, boleh ya? Boleh. Ya, tentang pemahaman tentang sholat juga ini. Kita kan minum hari ini, 40 hari itu tidak diterima sholat kita. Itu kayak mana jabarannya itu Pak Ustaz? Oh, maksudnya minum khamar. Minuman ya, khamar. Minuman keras, kayak gitu. Ya, abangku. Minum-minuman khamar ini
posisinya di dalam Al-Quran itu ada 3 tahap. Kalau dalam sudut pandang bertanyanya hukum, Allah itu luar biasa Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Enggak langsung kalimatnya turun ayat itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amris. Enggak. Ayat pertama turun, posisinya di minum-minuman keras itu, khamar itu ada manfaat, ada mudarat. Gitu. Lalu tiba-tiba terjadi, ada lagi ayat turun. Pada saat ada orang salat, tiba-tiba lagi salat, posisi terjadi sahabat itu seperti orang mengigau, meracau. Maka turun ayat, ketika kamu ingin salat, maka jangan sampai pada saat sebelum pengen salat kamu minum. Baiknya setelah salatlah baru kamu minum. Jangan sebelum nanti pengen salat kamu minum, takutnya meracau. Itu ayat partil kalimatnya di Quran. Iya, makanya Lalu, saya kan sekarang ini kan melakukan sholat dari zuhur, asar, maghrib, isya. Lepas isya itu saya itu minuman yang memabukkan lah gitu. Tapi kan ada yang mengatakan 40 hari 40 malam sholat kita itu tidak diterima. Jadi sia-sia nggak sholat saya ini? oke, kita ambil hikmah lah. Bagaimana menurut pandangan ulama, termasuk ada Gus Baha ahli fikih tentang ada hadis yang ketika ada orang minum minuman khamar, maka dia 40 hari sholatnya tidak diterima. Teman-teman, kita harus memahami mengenai tidak diterimanya sholat selama 40 hari ya dari peminum khamar itu adalah hadis sahih. Tapi para ulama, termasuk ahli fikih ya, itu menegaskan bahwa ini adalah ancaman spiritual. Ancaman spiritual. Bukan berarti pelakunya boleh berhenti sholat, bukan. Kewajibannya salat tetap berlaku. Dan jika ditinggalkan justru akan nambah dosa. Ya, jadi tetap dia salat itu tetap sah, salat tetap wajib. Maka secara fikih jika pelakunya bertobat salat dalam keadaan sadar, kewajiban salatnya itu gugur. Ya, salat sah secara syariatnya, syaratnya dan rukunnya, tapi pahala atau keberkahan salat tersebut tidak diterima selama 40 hari akibat dosanya. Paham ya? Keberkahan salatnya tersebut tidak diterima selama 40 hari, bukan berarti salatnya itu tidak sah, tetap sah. Jadi makna tidak diterima di sini, abangku, ulama mengartikan bahwa selama kurun waktu tersebut Allah itu tidak memberikan ganjaran pahala atas ibadah salatnya sebagai bentuk apa? Bentuk hukuman, uqubah atas rusaknya akal akibat khamar. Itu. Jadi pintu tobat tetap selalu terbuka. Mentang-mentang gue percuma, gue masih sholat terus, masih minum terus. Gue nggak mau ini, gue nggak mau nggak mau sholat orang gue masih, bukan begitu. Ya. Bahkan pandangan para ulama-ulama tuh gini, jangan sampai meninggalkan sholat walaupun kamu belum bisa jadi orang baik. Tetap jadilah orang baik. Atau kamu nggak bisa jadi orang baik, tapi jangan sampai ketika kamu jahat kamu ninggalin sholat. Saya masih minuman khamar, sholat. Bahkan saya masih berzina, sholat. Saya masih judi, sholat. Saya masih nyambung ayam, sholat. Karena itu adalah kewajiban kita. Percuma dong Ustadz, masih minum minuman khamar. Emang pada saat kamu sholat kamu minum khamar? Tidak. Ya pada saat kamu lagi sholat kan kamu lagi nggak minum khamar. Minimal dia menghentikan kamu pada saat kamu melakukan minum khamar. Percuma dia sholat, orang masih judi. Emang lu lagi sholat, Allahu Akbar. Balok 6. Gaplek, remi. Ya, Kan pada saat sholat nggak lagi main remi. Ya makanya kalau keadaan mabuk, saya itu tidak pernah melakukan sholat itu kan. Habis isya minum, makanya kadang subuh itu saya nggak kebangun Pak Ustadz. Makanya selalu yang tinggal itu subuh. Ya. Jadi saran saya, Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya rahmat Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
Rahmat Allah itu begitu luas, teman-teman. Jadi mengajak tidak berputus asa dari rahmat Allah. Pentingnya mensyukuri nikmat iman, tauhid, meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gitu loh. Maka sambil dalam hati itu minta perlindungan sama Allah, ya Allah, bantu saya ya Allah supaya berhenti daripada saya masih suka karaokean. Saya masih suka sambil minum minuman khamar karaoke, ya Allah. Saya masih suka sama itu, ya Allah. Bantu ya Allah. Tapi waktunya sholat ya sholat. Saya masih nyekek botol, ya Allah. Botol aja saya cekek, ya Allah. Sholat, waktunya sholat, sholat. Betul apa maksudnya Pak Ustadz? Hah? Ya botolnya kan dicekek. Orang minum kan botol dicekek. Masa ya cekek kan botolnya Botol dicekek. minuman itu. Iya. Ah, Obat. makanya kadang aku kurang paham Pak Ustadz kan. Gitu. Jadi itu intinya. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman itu, sholat jangan pernah berhenti. Makanya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sungguhnya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Buktinya lagi sholat masih judi, buktinya dia masih sholat masih nyabung ayam. Haji loh dia, masih suka nyabung ayam. Dia sholat masih nyabung ayam. Tapi emang pada saat sholat dia nyabung ayam? Buktinya dia berhenti kok. Emang pada saat dia lagi sholat, dia lagi main gaplek gitu sambil sholat, Allahu Akbar, double 6, remi, kan enggak kan? Dia lagi sholat. Gitu abangku. Allah Ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Jadi menurut Pak Ustadz, kita mencintai seseorang itu menurut akhlaknya atau menurut rupanya atau menurut kekayaannya? Semuanya dianjurkan sama Nabi. Nabi Muhammad SAW, nikahilah seseorang tuh karena kecantikannya. Atau kalau perempuan lihat karena kegantengannya tuh. Ya. Terus kata Rasulullah yang kedua karena gennya, keturunannya. Gennya bagus supaya memiliki anak keturunan yang melanjutkan penyembahan kepada Allah. Atau posisi yang ketiga karena hartanya. Ya masa udah lu miskin dapatnya orang miskin juga, belangsak hidupnya. Disuruh sama Rasulullah. Dan terakhir karena agamanya. Gitu loh. Disuruh sama Rasulullah, nikahilah seseorang karena kecantikannya, karena keturunan arti gennya. Gennya bagus maksudnya. Ini fungsinya ngaji tuh. Jangan cuman gara-gara dia nggak tahu bapak ibunya siapa nih gitu. Tahu-taunya dia anak adik kita tahu-taunya. Bapak kita tukang kawin. Nah itu repot tuh. Tahu-taunya bapaknya tukang kawin. Tahu-taunya adik kita atau empok kita. Bahaya. Ya. Saudara kandung satu bapak lain ibu, takutnya kan gitu, haram. Makanya lihat, ya. Dan juga yang tidak kalah penting karena agamanya, itu. Terus bagaimana pandangan saya tuh mencari untuk seorang wanita, Ustaz? Lihat kecantikannya dulu, baru tanya agamanya. Katanya yang lebih penting agamanya. Kok lihat kecantikannya dulu? Kenapa saya bilang lihat kecantikannya dulu atau lihat gantengnya dulu? Itu utama menurut saya kalau pengen nikah. Karena pada saat kamu lihat, oh dia cantik, baru kamu tanya, agamanya bagus nggak? Kalau dia udah cantik, agamanya bagus, lanjut. Tapi kalau kita lihat, oh agamanya bagus, pada saat ditanya, dia cantik nggak? Jelek? Nggak jadi ah. Takutnya posisi agama ini kalah karena kegantengan, karena kecantikan. Nah ini bahaya. Takutnya bahayanya di situ. Gitu. Jadi begini Pak Ustadz. Untuk Kang Santai yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong ini kan, kalau saya itu menikahi janda itu bagaimana menurut Ustadz itu? Ya, kalau menikahi janda ya sah-sah saja, selama janda itu tidak ganggu kamu punya istri. Ya toh? Kalau masalahnya kamu mau nikahin janda, ya sah-sah saja. Permasalahannya jandanya mau nggak dinikahin kamu, kan itu masalahnya. Berarti perlu ditanya pas itu. Perlu ditanya juga jandanya ya. Oh iya,
Kita mau sama dia. Kalau dia nggak mau sama kita, ya mau ngapain dipaksain? Tahu diri lah. Iya kan? Kan repot. Saya suka sama dia lah. Dianya nggak suka sama kita, kok kita paksa? Gitu. Jadi kita juga harus tahu diri dan ngaca diri. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Izin, Dokter Rahman, monitor, aku ingin bertanya tentang kesehatan ini. Silakan. Pak Dokter, ketika sakit, ini kan ayah saya yang saya ceritakan kemarin ya, kan asam uratnya itu kan udah asam urat yang nyampe ke ginjal, betul? Bukan ginjal yang menyebabkan asam urat. Bisa terjadi sebenarnya. Ya, Asam itu urat. dok, itu kan kemarin udah dari dokter tuh. Pertamanya dikasih obat itu baru check up lagi tuh kemarin. Tapi obat yang dikasihkan itu berbeda, Dok. Dan jadwal check up lagi itu seminggu lagi. Nah, itu ada reaksi gatal itu. Itu ada solusi nggak, Dok? Soalnya masa check up-nya kan harus ada seminggu lagi. Gatal ya. Artinya gini, kalau seperti dibilang tadi, obat itu juga bisa orang alergi dengan obat. Jadi ada obat tertentu yang apabila bercampur membentuk satu senyawa lain, maka bisa menimbulkan alergi. Kalau sebelumnya sudah pernah diminum tapi tidak gatal, kecuali obat itu baru, nah itu sumber masalah. Karena setiap saya pengalaman ini, pasien saya, dia sudah sampaikan memang saya alergi tetra, saya alergi ini, maka saya sudah waspada dengan obat-obat seperti itu. Jadi memang setiap orang, setiap ada pasien itu yang alergi dengan obat-obatan. Mungkin obat yang dikasih obat baru, belum pernah diminum, ternyata orang tua timbul alergi sehingga dia gatal. Nah, jadi coba obat mana yang baru diminum, itu yang di sumber masalah. Kalau sebelumnya sudah minum obat A, B, C, tiba-tiba ada tambahan D, maka D inilah sumber masalah. Itu yang harus dihentikan. Nah, seperti itu caranya. Baru kembali ke dokter, minta maaf dok, obat ini alergi sama orang tua saya, diganti dengan obat yang sejenis, tetapi artinya misalnya anti sakit, diganti dengan anti sakit lain, tetapi komposisinya berbeda. Nah, seperti itu. Anti sakit kan banyak. Nah, seperti itu saudaraku. Itu kan kemarin kan udah dicoba. Itu kan ada jenis obatnya kan ada 4 jenis. 1 diminum, 1 enggak gitu. Yang lain enggak, cuman 1 aja yang diminum. Tapi reaksinya itu enggak ada, Dok. Jadi kita sulit untuk mengidentifikasi itu obat mana yang alergi, Dok. Apa ada hubungannya, maksudnya kalau dicampur itu jadi ada reaksi itu gitu. Betul. Bisa seperti itu. Coba, makanya misalnya coba obat antasida dengan tetra, coba campur. Itu maka akan timbul sesuatu. Karena ada obat-obat yang bisa dicampur, ada obat-obat yang tidak bisa. Tapi dokter insya Allah tahulah obat A dengan B tidak boleh sama-sama. Misalnya ada orang sakit mah dan diare juga, kita kasihlah tetra dengan obat mah, tetapi obat diarenya kita kasih tetra, tidak boleh kita kasih kotrik, karena masih ada obat anti diare yang lain, obat anti infeksi untuk diare bukan tetra seperti kotrik, seperti golongan gas sipadroksid. Jadi kita harus memang sedikit bertanya sama pasien, jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Jadi boleh jadi gabungan 2 obat menimbulkan suatu reaksi sehingga orang tua jadi alergi.
Bisa seperti itu, Bunda. Ada satu lagi boleh tentang handphone ini Pak Dokter. Handphone? Handphone kan katanya memiliki radiasi ya Pak Dokter ya. Oh iya. Ya. Dan itu kita itu kan ada grup dulu itu kan saya pernah didiagnosis ada kanker PD kan. Tapi alhamdulillah hilang, dia nggak tahu pas di mamografi itu hilang, alhamdulillah nggak kedetek lagi dia. Apa penyakitnya? Kanker PD. Oh, CA. Saya dulu. CA. Iya, kan CO. CA artinya karsinoma, kanker. oh ya. Sudah dioperasi kemo. Bukan, jadi kan ada benjolan dulu itu. Nah, setelah benjolan itu gede sebesar jempol gitu, dokter. Oh, Kan kita bukan. bisa mendeteksi kan itu kan, terdeteksi lah, kelihatan tuh. Nah, itu di mamografi katanya itu ada evaluasi, katanya harus ada evaluasi. Satu kali itu dinyatakan iya betul. CA. Nah, terus di scanning lagi rupanya nggak tahu benjolannya itu hilang, soalnya udah dikasih ada minum madu gitu dokter. Nah terus ada teman-teman di sini juga yang ada berbagai penyakit itu dan mengaitkannya pada handphone. Jadi katanya itu karena daya tahan tubuh kita lemah karena radiasi, katanya gitu dokter. Apakah emang benar itu dokter? Ada hubungannya antara radiasi, istirahat dan penyakit-penyakit itu? Soalnya kan di sini banyak itu. Satu grup itu ada mungkin 300-an orang itu dengan yang ada serviks, ada pokoknya penyakit-penyakit itulah gitu. Ya. Nah, dan aku ada di dalam grup itu. Terima kasih dokter. Pusing dokter kalau pikir poinnya juga nggak tahu, jangankan nanya masalah kesehatan, nanya agama aja pusing. Janganlah begitu Pak Ustadz. Aku yakin Pak Dokter ini Poinnya tuh nanya tuh satu-satu yang tertuju, dokter tuh yang mau dibahas apa gitu loh. Sama ketika kamu nanya poin agama, jangan samain dokter sama gua. Dokter ditanya, lu punya komunitas, ada penyakit ini, poinnya apa yang diambil? Semuanya diborong. udah jelas Pak Ustadz. Poinnya udah jelas. Antara radiasi dengan penyakit kanker itu ada hubungannya atau tidak? Kan ini jelas sudah. Ya udah, silakan dokter, silakan. Oke, Pak saudara. Ustadz aja itu. Jadi gini, kalau radiasi yang bekerja di ruang ronsen, itu potensi yang bekerja di ruang radiologi. Makanya di sana dia pakai pelapis. Orang-orang yang bekerja di ruang radiologi itu radiasinya tembus memang. Tapi untuk sinar handphone belum ada penelitian yang bisa dijadikan satu dasar ilmiah yang bisa membuktikan bahwa sinar ini kan di sini kita dikepung sekarang ini. Coba Amerika kalau pakai Indovision, Amerika ada, Arab Saudi ada, semua ada di sekeliling kita ini. Mau apa namanya istilahnya Ustaz ini itu juga ada, tergantung yang mana kita mau nonton. Jadi kalau signal di sekeliling kita ini penuh, tapi sekali lagi kita juga punya sistem imun, sistem pertahanan. Makanya kalau tidak ada sistem imun kita, memang kita rusak. Jadi sistem imun kita lah yang menjadi sumber masalah sebenarnya. Jangan radiasi handphone ini menjadi sistem imun kita, sistem pertahanan tubuh. Karena orang yang tidak memiliki sistem imun bisa bertahan 2 menit 3 menit saja, hidup 2 menit 3 menit, karena di sekitar kita adalah kuman yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Cuma kita
diberikan oleh Allah sistem imun yang pertama di kulit bergaram, habis semua. Kemudian kita punya makanan, di sana ada lipase, itu basah, pH-nya di atas 7, maka semua yang asam-asam, yang bakteri asam habis. Masuk dalam lambung, ada asam lambung, semua yang basah dihabisi. Jadi tubuh sebenarnya sudah kompleks dalam sistem pertahanan. Masuk dalam darah, ada leukosit, limfosit, fagosit, dan sebagainya. Semua ada. Jadi sistem imun kita ada. Tergantung sistem imun seseorang. Sistem imun itulah yang menentukan kenapa ada orang mudah terjadi sesuatu, kenapa orang tidak. Seperti itu. Bagaimana menimbulkan sistem imun? Saya kira yang paling penting adalah keyakinan. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Kalau mengenai masalah ada yang model lu bilang tadi apa tumor atau apa kanker atau bengkak belum tentu tumor nih. Itu banyak yang bengkak bukan berarti dia tumor semua. Dulu Pak Ustadz framing aku nih mau nanya Pak Dokter, itu serius Pak Ustadz, soalnya itu Ini serius, kita lagi bilang teman kita pada bengkak benjol-benjol, tapi bukan berarti tumor. Daripada aku termasuk itu benjol, bisul. Mungkin dia bisulan kali Pak Ustadz. Bisul juga itu benjol, betul, tapi bukan tumor ya. Mungkin dia bisulan kali dok, makanya dibilang bentol-bentol. Pak Dokter, di sana juga ada tuh perdiskusian. Ada yang berpendapat begini, dia mengatakan statementnya begini. Jangan kamu makan jangan kamu makan kayak kita sebut aja merek ya supaya bisa dipahami, kayak kaldu ayam itu kayak Royco lah, sama micin ini Pak Dokter. Nah, antara micin untuk penderita kanker katanya ini lebih bagus micin daripada kaldu ayam. Udah. Itu benar Jadi begini, kalau tubuh itu masuk sesuatu, menganggap sesuatu itu benda asing dalam tubuh, maka pertama timbul alergi. Tetapi kalau benda itu masuk dalam tubuh menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal, itu namanya zat-zat karsinogenik, zat-zat yang memicu pertumbuhan tumor dan kanker. Artinya terjadi suatu pembelahan sel yang tidak normal akibat adanya zat kimia yang memicu terjadinya pertumbuhan sel. Normalnya sel yang hidup itu dengan sel mati seimbang. Apabila sel yang tumbuh itu lebih cepat daripada sel mati, maka terbentuklah namanya tumor. Nah, apabila tumor itu menyebar ke seluruh tubuh atau ke tempat-tempat lain, itulah disebut kanker. Seperti itu. Jadi kalau tumor itu masih lokal di satu tempat, belum menyebar ke tempat lain, masih namanya tumor jinak. Tapi kalau sudah menyebar dari buah dada kiri ke buah dada kanan, ke tiak kanan, kelenjar-kelenjar di paha, naik di otak, sudah terjadi penyebaran kemana-mana, itu namanya kanker. Tergantung dari stadium. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Kalau sudah stadium 4, artinya seluruh bagian tubuh sudah tercemari dengan sel kanker. Maka obatnya, wabillahi taufiq wal hidayah, itu obatnya. Tidak Tuh kan Pak Dokter. Jangan lu bilang kelihatan ada benjol-benjolan itu lu bilang gemuk itu kanker. Kasihan teman-teman kita yang posisinya banyak benjolan gemuk. Berarti kanker semua itu. Jangan gitu Pak Ustadz. Ini kan kita kan ada Pak Dokter ini anti. Jangan kakek Piot ini jangan jadiin candaan. Nah ini ilmu loh. Kita susah payah loh dok. Kita dapet tamu dokter ya kan, yang tahu ilmu. Iya makanya dikasih kesempatan nanya nih, tapi jangan cerita dulu supaya dokternya nggak bingung kayak gua. Cukup gua aja lu bikin bingung.
Lanjut. Itu tentang tadi aku kok belum nangkep ya, itu jawaban tentang micin dan juga kaldu ayam itu apa benar yang seperti yang saya omongin tadi, Pak? Saudara saya sudah jawab. Kita tadi kakek peot itu gangguin, jadi aku nyimaknya. Jadi ada unsur politis di situ juga, politis untuk menghancurkan. Ada juga pernah kan Ajinomoto ya, Ustaz ya, satu Indonesia Ya, Ajinomoto, Royco segala macam. Ya, katanya mengandung bab 1. Itu dulu pernah begitu ada mengandung bab 1, maka seluruh Indonesia tidak ada yang makan Ajinomoto, bangkrut. Jadi jangan dipolitisir, jangan sampai saya mengatakan begini, orang dengar, ini dokter merusak saya punya perusahaan. Tergantung reaksi seseorang, Bunda. Masing-masing tubuh berbeda. Ada pada saat minum sesuatu, makan sesuatu, kaldu, kemudian micin ya. Ada yang bersahabat, tubuhnya bersahabat tidak ada apa-apa. Tapi kalau tubuhnya tidak bersahabat, maka timbul gejala. Maka tubuh kita dengan tubuhnya Pak Ustaz itu berbeda. Dia alergi udang, saya alergi cekalang. Kan begitu. Jadi masing-masing kita berbeda-beda. Jangan sampai mengatakan saya sudah memfatwakan, maka apa tadi Ajinomoto atau apa tadi fixing itu menimbulkan kanker. Bahaya sudah itu. Tidak seperti itu, tergantung reaksi tubuh. Seperti itu sudah. Maaf dok, kalau soal alergi bukan Pak Dokter aja yang alergi, bukan Bang Hanafi aja. Ani juga alergi dok. Alergi juga. Bukan saya, Ani alergi. Kalau nggak percaya, dok coba bacain ayat-ayat Quran. Panasan dia. Itu namanya diruqyah. Ini juga. Halo lah Pak Dokter, dia kan Katolik, dia itu katanya berencana untuk mengambil jatah itu pasangannya pastor kan jomblo semua Pak Dokter. Jadi dia itu mau ngambil jatahnya, jodohnya pastor katanya gitu, biar dia dapat itu Pak Dokter. Saya anggap saudaraku Jimmy ini Ustaz ya, sudah setengah muslim. Sudah setengah muslim. Tinggal hidayah. Subhanallah, dia masuk mendengarkan seperti ini. Allah Maha Suci Allah, subhanallah. Mudah-mudahan Jimmy saudaraku mendapat hidayah. Tapi jangan takut dulu, takut dilempar panci, itu loh masalahnya. Ya rupanya takut dilempar panci, Oma. Ya, dia udah berhenti berdoa dia, karena dia udah dapat kiriman dari gua nih. Dulu saya berusaha mencari istri yang benar. Giliran dikabulkan dapat istri yang memang benar-benar, ternyata itu dia jadi suami yang selalu bersalah. Dia doa minta doa yang benar. Makanya mulai ntar malam saya ganti doa. Berilah aku banyak istri dan semuanya membawa kebahagiaan buat aku. Itu yang benar, doa yang benar. Gak lain Jimin. Tuh kan udah berencana mengambil jatah pastor kan, istri yang banyak kan. Nah, dok, karena Ani udah mulai ngantuk dok, karena dia juga kalau komal ilmu, kalau komal ilmu tuh nggak ada posisi yang menggoda, jadi ilmunya kurang greget. Karena penggoda dari ilmu itu kan iblis, setan. Kalau setannya, iblisnya udah nggak ada, percuma kita ngajar ngaji dan ngajar ilmu. Karena nggak ada yang menggoda lagi. Karena udah setannya ngantuk, iblisnya udah capek. Dan akhirnya terima kasih saudaraku, terima kasih Dindaku. Semuanya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir.
Barakallahu fikum. Makasih untuk semuanya dan saya minta maaf kalau ada kata-kata guyonan yang mungkin menyakiti hati. Saya minta maaf. Kebenaran datang dari Sang Pencipta dan saya minta maaf kalau posisi ada hal-hal yang mungkin kurang baik ya. DM saya, tegur saya supaya saya bisa lebih baik lagi. Kalau ada kata-kata yang keliru, yang salah, DM saya, tegur saya karena saya khawatir sebagai pendakwah banyak orang-orang yang sesat di bawah saya gara-gara kalam-kalam saya. Dan saya pada akhirnya saya tutup Komal. Ya, semoga besok jam 7 kita masuk lagi dalam kajian jam 7 waktu Indonesia Barat, kajian tentang ketuhanan, Aqidatul Awam. Mudah-mudahan sehat semuanya dan saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Pak Dokter. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Jimmy dan teman